Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Metode Kuantitatif Ibu Fiani Novalia SPD MM. Perkenalkan, nama saya Melsa Rahmadania dengan NIM 64201428 pada presentasi kali ini dengan materi pengaruh kualitas pelayanan dan promosi terhadap keputusan pembelian Pizza Hut Golden City Bekasi. Hipotesis penelitian variabel X1 kualitas pelayanan. HO tidak terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian Pizza Hut Golden City Bekasi. HA terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian Pizza Hut Golden City Bekasi. Variabel X2, HO tidak terdapat pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian Pizza Hut Golden City Bekasi. HA terdapat pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian Pizza Hut Golden City Bekasi. Selanjutnya, ada variabel Y, keputusan pembelian. HO tidak terdapat pengaruh kualitas pelayanan dan promosi terhadap keputusan pembelian Pizza Hut Golden City Bekasi. HA terdapat pengaruh kualitas pelayanan dan promosi terhadap keputusan pembelian Pizza Hut Golden City Bekasi. Selanjutnya, definisi konseptual variabel kualitas pelayanan. Menurut Erinawati dan Syafarudin 2021, kualitas pelayanan adalah elemen-elemen yang meliputi usaha memenuhi kebutuhan kualitas mencakup produk, jasa, manusia, dan lingkungan. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah. Menurut Tarmizi 2020, kualitas pelayanan adalah perbandingan antara harapan konsumen dengan layanan yang diberikan oleh sebuah perusahaan atau instansi. Menurut Syafarudin dan Hertati 2020, kualitas pelayanan adalah hasil dari proses evaluasi di mana konsumen membandingkan jasa yang diperoleh dengan jasa yang diberikan. Menurut Ngatirin 2022, kualitas pelayanan adalah suatu keharusan yang harus dimiliki oleh perusahaan, baik yang memproduksi barang ataupun jasa. Menurut Pawadin 2020, kualitas pelayanan adalah suatu penilaian pelanggan tentang kesesuaian tingkat pelayanan yang diharapkan. Ya, berdasarkan penelitian sebelumnya, kualitas pelayanan adalah penyampaian layanan yang bisa diterima oleh pelanggan serta lingkungan. Dengan meningkatkan kualitas layanan, maka karakteristik dari sebuah produk akan menimbulkan kepuasan bagi pelanggan, dan suatu jasa pelayanan akan tetap menjadi prioritas bagi sebuah perusahaan. Agar bisa selalu meningkatkan pelayanan menjadi satu keharusan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, promosi. Menurut Mulyana 2019, promosi adalah proses mengkomunikasikan informasi yang bermanfaat tentang suatu perusahaan atau produk untuk mempengaruhi pembelian potensial. Menurut Handoko 2017, promosi adalah suatu bidang kegiatan marketing dan merupakan komunikasi yang dilaksanakan perusahaan kepada pembeli atau konsumen yang memuat pemberitaan, membujuk, dan mempengaruhi. Menurut Puspitarini dan Nuraini 2019, promosi adalah membuat pesan yang persuasif yang efektif untuk menarik perhatian konsumen. Menurut Ari Sandi 2018, promosi adalah suatu proses pembuatan dan cara untuk mempengaruhi pribadi agar menjadi pembelian barang atau jasa yang ditawarkan berdasarkan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang terkait di dalam kegiatan tersebut. Menurut Wartowinangun et al. 2019, promosi adalah kegiatan yang direncanakan dengan menggunakan berbagai variabel promosi sebagai alat dengan maksud memberitahukan, membujuk, dan mengingatkan konsumen agar memberi produk dan merek perusahaan sehingga tujuan meningkatkan penjualan dapat tercapai. Berdasarkan penelitian tersebut, penelitian sebelumnya, promosi adalah suatu bentuk komunikasi dan informasi yang dirancang, dibujuk, dan mengarahkan pelanggan secara langsung maupun tidak langsung yang tadinya tidak mengenal menjadi mengenal sehingga menjadi pembeli. Selanjutnya, ada keputusan pembelian. Menurut Hidayat 2017, keputusan pembelian adalah keputusan yang diambil dengan melibatkan persepsi harga, nilai, dan kualitas. Menurut Broto dan Wenas 2016, keputusan pembelian
adalah keputusan akhir dari konsumen dalam melakukan suatu pembelian produk atau tidak sama sekali. Menurut Fauzi Handayani 2019, keputusan pembelian adalah suatu alasan tentang bagaimana konsumen menentukan pilihan terhadap pembelian suatu produk yang sesuai dengan kebutuhan, keinginan, serta harapan, sehingga dapat menimbulkan kepuasan atau ketidakpuasan terhadap produk tersebut. Menurut Manalu 2016, keputusan pembelian adalah tindakan yang dilakukan konsumen untuk melakukan pembelian sebuah produk atau jasa. Menurut Mardani et al. 2020, keputusan pembelian adalah pemilihan suatu tindakan berdasarkan beberapa alternatif pilihan untuk melakukan pembelian suatu produk yang didasari dengan kesadaran akan kebutuhan keinginan. Berdasarkan penelitian sebelumnya, keputusan pembelian adalah keputusan konsumen mengenai pilihan untuk mau membeli atau tidak terdapat produk tersebut, di mana konsumen dapat mengambil keputusan apakah benar-benar ingin membeli atau tidak produk tersebut sebagai yang sudah ditawarkan oleh penjual. Suatu alasan tentang bagaimana konsumen menentukan pilihan terhadap pembelian suatu produk yang sesuai dengan kebutuhan, keinginan, serta harapan sehingga dapat menimbulkan kepuasan atau ketidakpuasan terhadap produk tersebut. Selanjutnya ada hasil uji instrumen. Validitas X1, kualitas pelayanan. Pada tabel korelasi yang menunjukkan data adalah valid, yaitu pada tabel paling kanan atau totalnya 0% korelasi X1.1 sebesar 0,832 dengan nilai sig 2 strip Taylor sebesar 0,000. Artinya pada variabel X1.1 menunjukkan bahwa X1.1 adalah valid, nilai sig 2 strip Taylor sebesar 0,000 sig kurang dari 0,05. Begitu juga dengan X1.2 sampai dengan X1.10. Selanjutnya ada validitas X2 promosi. Pada tabel korelasi yang menunjukkan data adalah valid, yaitu pada tabel paling kanan, persen korelasi X2.1 sebesar 0,762 dengan nilai sig 2 strip Taylor sebesar 0,00. Artinya pada variabel X2.1 menunjukkan bahwa X2.1 adalah valid, nilai sig 2 strip Taylor sebesar 0,00 atau sig kurang dari 0,05. Begitu juga dengan X2.2 sampai dengan X2.10. Selanjutnya ada validitasi keputusan pembelian. Pada tabel korelasi yang menunjukkan data adalah valid, yaitu pada tabel paling kanan, persen korelasi Y1 sebesar 0,611 dengan nilai sig 2 strip Taylor sebesar 0,00. Artinya pada variabel Y1 menunjukkan bahwa Y1 adalah valid, nilai sig 2 strip Taylor sebesar 0,00 sig kurang dari 0,05. Begitu juga dengan Y2 sampai dengan Y10. Selanjutnya, kesimpulan validitas. Valid karena setiap R hitungnya di atas angka R tabel 0,195 menggunakan R tabel 0,195 karena total responden 105 dan yang dipakai 100 dari R tabel dengan taraf signif 5% dari 100 data. 0,195 dari R tabel dengan melihat tanda bintang pada nilai persen korelasi menunjukkan bahwa data adalah valid, namun apabila data kuesioner setelah diolah dengan SPSS peroleh nilai sig 2 strip Taylor lebih dari 0,5 dan tidak mempunyai tanda bintang pada hasil persen korelasi, maka dinyatakan tidak valid. Cara mudah untuk menentukan valid tidaknya data dengan melihat nilai persen korelasinya. Jika tanda bintang 2, maka valid itu nilai sig 2 strip Taylor 0,000, sedangkan apabila tanda bintang hanya 1 berarti valid juga dengan nilai sig 2 strip Taylor antara kurang dari 0,00 dan kurang dari 0,05. Apabila data kuesioner tidak valid, maka harus dibuat ulang kuesioner lagi dan diolah lagi supaya menjadi valid. Artinya jika data belum valid, maka tidak dapat diolah lebih lanjut. Selanjutnya, hasil uji normalitas. Berdasarkan hasil uji normalitas di samping 0,056 lebih dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya, ada hasil uji heteroskedastisitas berdasarkan grafik di samping, titik di atas sumbu 0, titik di atas sumbu 0 tersebar tanpa membentuk pola tertentu, maka grafik scatter plot di samping menunjukkan tidak adanya gejala
heteroskedastisitas. Selanjutnya hasil uji multikolorianitas. Nilai FIF pada tabel koefisien harus di bawah 10 atau kurang dari 10. Jika dilihat dari tabel koefisien di atas, nilai FI, VF, VIF 1,464 kurang dari 10, sehingga tidak ada multikolonier antara konstruk variabel. Selanjutnya ada hasil uji korelasi kolom R-square menunjukkan seberapa besar persentase pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap Y pada tabel model. Summary nilai R-square sama dengan 0,560 atau 56%. Selanjutnya ada hasil uji regresi linear berganda. DFN1 itu ada 2, DFN2-nya 102. Nilai F tabel yang diperoleh 3,09. Jadi berdasarkan hasil tabel ANOVA, nilai F hitung X1 dan X2 terhadap Y 64,869 lebih dari 3,09 terdapat pengaruh dan signya 0,000 kurang dari 0,5 signifikan. Selanjutnya, hasil uji regresi linear sederhana. Nilai T-table sama dengan sig bagi 2, N kurang K. 0,05 bagi 2, 105 kurang 2. Hasilnya 1,983. Maka dari tabel koefisien bisa dilihat nilai T hitung X1 terhadap Y 2,852 dan sig 0,000 jadi 2,852 lebih dari 1,983 terdapat pengaruh dan sig 0,000 kurang dari 0,05 signifikan. Nilai T hitung X2 terhadap Y 7,508 dan signya 0,000 jadi 7,508 lebih dari 1,983 terdapat pengaruh dan sig 0,000 kurang dari 0,05 signifikan. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.